3 ayat Alkitab yang bikin PBB tidak berkutik. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung dari bulan Agustus tahun 2025. Dan di bulan September rencananya PBB akan mengadakan sidang majelis umum dan akan mendeklarasikan pendirian negara Palestina di atas tanah milik orang Yahudi, yakni Yudea dan Samaria, serta Gaza. Nah, Bapak Ibu, kita berdasarkan pada fakta Alkitab. Kita hidup harus punya dasar. Dasar kita adalah Alkitab. Berbicara tentang tanah perjanjian, berbicara tentang bangsa Israel, ini bukan suka-suka hati kita saja. Bukan hanya mengacu pada keputusan politik, tapi biblical atau Alkitab. Nggak bisa kita mendasari keputusan atas bangsa Israel hanya berdasarkan keinginan manusia semata. Karena bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, nama Yakub diubah menjadi Israel oleh Tuhan sendiri, dan tanah yang saat ini menjadi tanah bangsa Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada bapa leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat Bapak Ibu semua, Tuhan memilih Ishak bukan Ismail. Padahal dua-duanya anak Abraham. Yang satu anak janji, yang satu bukan anak perjanjian. Karena lahir dari keinginan Abram, bukan lahir dari kehendak Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa anak perjanjian adalah anak yang dilahirkan dari istri Abram atau Abraham, yakni Sarah, bukan dari Hagar. Nah, meski anak dari Ishak ada 2, kembar, Yakub dan Esau, tetapi Tuhan menetapkan Yakublah yang menjadi penerima tanah perjanjian, bukan Esau, padahal kembar. Artinya Tuhan punya kewenangan, kedaulatan untuk menentukan siapa yang diberikan tanah perjanjian. Apakah sebuah keputusan PBB bisa mengubah keputusan Tuhan yang sudah ada berabad-abad yang lalu? Tentu saja tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, kini saya ingin memberikan beberapa ayat, 3 ayat saja, yang berkaitan tentang janji Tuhan bahwa orang Yahudi, bangsa Israel yang terdiaspora ke seluruh dunia, ini akan kembali pulang ke tanah perjanjian. Mereka akan kembali ke tanahnya sendiri, kata Tuhan. Jadi di mata Tuhan, tanah perjanjian atau tanah Israel itu adalah tanah bangsa Israel sendiri. Kita lihat ayat yang pertama, Bapak Ibu. Dari Yeremia 23 ayat 8. Saya bacakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi Tuhan jelas sekali di sini, Bapak Ibu. Tuhan menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel kembali ke tanah mereka sendiri. Untuk apa? Untuk tinggal atau menetap. Bapak Ibu baca baik-baik. Yeremia 23 ayat 8.
Lalu Yehezkiel 37 ayat 21. Di sini juga jelas Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang berotoritas. Tuhan sendiri yang mendeklarasikan, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Jadi sekali lagi, inisiator yang membawa bangsa Israel pulang kembali ke tanah bangsa Israel sendiri adalah aku. Dalam hal ini Tuhan sendiri. Dan Tuhan menyatakan, aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke tanah mereka. Jadi ini jelas Bapak Ibu, bukan tanah orang Arab, bukan tanah orang Palestina, tapi tanah orang Yahudi. Ayat yang ketiga adalah sebuah janji yang sangat-sangat luar biasa. Dari Sefanya 3 ayat 20. Dikatakan demikian, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Bapak Ibu, yang membawa bangsa Israel pulang kembali ke tanahnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan menurut Sefanya 3 ayat 20, sebab Tuhan mau membuat bangsa Israel menjadi kenamaan, menjadi kepujian di antara segala bangsa di bumi. Jadi jelas, rencana Tuhan pertama mengembalikan bangsa Israel ke tanah mereka sendiri, lalu memulihkan mereka untuk membuat bangsa Israel menjadi kenamaan dan menjadi kepujian di antara segala bangsa di bumi. Apakah sudah terjadi? Sudah. Dengan lahirnya Israel modern di tahun 1948, bangsa Israel kembali punya tanah air. Orang-orang Yahudi yang masih terserak, yang saat ini masih banyak di Amerika, masih banyak di Eropa, di Australia, di negara-negara seperti Singapura misalnya, Kanada, mereka harus pulang kampung. Mereka harus kembali ke tanah perjanjian, ke tanah tempat di mana Tuhan memberikan tanah tersebut sebagai milik kepunyaan bangsa Israel. Dan dari situ Tuhan ingin membuat bangsa Israel ini menjadi kenamaan dan kepujian. Jadi Bapak Ibu semua, Israel bukan soal politik, bukan soal keputusan PBB belaka, tetapi soal biblical, soal Alkitabiah. Israel bukan hanya berdasarkan keputusan bangsa-bangsa, tetapi Israel adalah keputusan Tuhan yang menciptakan langit bumi dan isinya, yang menentukan batas-batas wilayah setiap bangsa. Jadi kita mau taat ikut kata Tuhan atau mau tunduk ikut keputusan manusia? Saya Monique Rakers, Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Salam damai buat Anda semua yang mencintai kebenaran.